Ngapain bayar pajak? Ujungnya juga dikorupsi. Orang kan sering ngeluh kayak gitu. Gue sih enggak, gak pernah bayar. Maksudnya gini, gue gak pernah bayar, bukan karena gak mau, tapi nganggur. Gak ada pajak pengangguran. Ya kalau ada sih keterlaluan banget ya. Walaupun gak pernah bayar, karena orang-orang sering ngeluh kayak gitu, gue jadi penasaran juga sih. Emang harus bayar pajak? Dan setelah gue google dikit, nemu nih gue website langsung. Mengapa harus bayar pajak? Ini jawabannya. Kewajiban membayar pajak telah hadir sejak zaman penjajahan Belanda di masa silam. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk pembangunan fasilitas publik. Selain itu, kewajiban membayar pajak menjadi bukti bakti wajib pajak pada negara. Mengapa harus membayar pajak? Ditanya lagi. Mungkin terlebih dahulu memahami makna pajak. Mengutip dari laman resmi DJP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Charles E. M. Celur, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak orang, pribadi atau badan oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Berdasarkan dari definisi-definisi tersebut, pada dasarnya, pajak merupakan sebuah kewajiban oleh seseorang atau badan kepada negara yang diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa serta digunakan untuk keperluan publik. Pantesan orang ngeluh, maksa. Sistem pajak di Indonesia. Skip. Fungsi pajak. Nah, langsung nih, ini baru nih. Pada dasarnya, pajak memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, budget air, fungsi mengatur, regulate, fungsi stabilitas, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak sebagai Kenapa jadi pink warnanya? Pajak sebagai sumber pendapatan negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran dalam hal pembangunan negara. Pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Fungsi mengatur, regulate. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan pelengkap dari fungsi anggaran. Contohnya, pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak untuk wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melakukan penanaman modal. Contoh lainnya, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri sebagai bentuk melindungi produksi dalam negeri. Nomor 3, fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi anggaran. Panjang banget ini. Fungsi redistribusi anggaran. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Mengapa harus bayar pajak? Nah ini nih, mana nih? Jawabannya mana nih? Yang jelas dong. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang dikumpulkan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jadi ketika wajib pajak taat bayar pajak, ada berbagai manfaat yang dapat dirasakan kembali oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari fasilitas pendidikan yang menjadi lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih memadai, fasilitas transportasi publik yang lebih nyaman, fasilitas umum, dan infrastruktur yang lebih maju, dan sebagainya. Oke, gue jadi ngerti dikit nih. Namun, apakah itu alasan untuk harus bayar pajak? Selain manfaat-manfaat yang dirasakan, ada beberapa alasan mengapa wajib pajak harus bayar pajak. 1. Kewajiban bagi warga negara Indonesia. Membayar pajak pada dasarnya adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia, terutama mereka yang sudah dikenai tanggung jawab perpajakan. Jika melanggar atau tidak mematuhinya, akan mendapat hukuman seperti denda, bunga, hingga kurungan penjara. Jadi takut nih gue. Tadi ngomong gak pernah bayar.
2. Bukti bakti pada negara. Melakukan pembayaran pajak kepada negara diyakini sebagai bukti bakti kepada negara. Pajak yang disetorkan akan digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan negara (APBN) dan anggaran pembangunan daerah (APBD). Karena itu, penting bagi orang pribadi dan badan untuk membayar pajak. 3. Memperlancar proses bisnis. Bagi wajib pajak badan, membayar pajak dapat membantu memperlancar proses bisnis. Tidak hanya membayar, tetapi juga mematuhi seluruh kewajiban perpajakan, mulai dari memiliki NPWP, memungut atau memotong pajak dari setiap transaksi yang terjadi, melapor, dan membayar pajak usaha. Menjalankan kewajiban perpajakan ini menjadi bukti badan usaha merupakan wajib pajak yang taat pajak sehingga dapat memperlancar proses bisnis yang sedang dijalankan. Selain itu, nilai kredibilitas bisnis pun meningkat, yang dapat membuat nilai bisnis menjadi bertambah baik. Nomor 4, kayaknya, bentar, sampai gue lupa ini. Saking panjangnya sampai gue lupa ini nomor berapa. Pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak membantu terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Objek dan subjek pajak tertentu dapat menyumbang pajak lebih besar daripada yang lain. Hasil pungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Kenyang baca. Selanjutnya, berkontribusi kepada negara. Dengan membayar pajak, artinya turut berkontribusi untuk pembiayaan yang menyangkut kepentingan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas umum, penyelenggaraan bantuan sosial, dan sebagainya. Itulah alasan mengapa harus membayar pajak. Yang perlu diketahui, lantas siapa yang wajib membayar pajak? Apakah semua warga negara wajib membayar pajak? Jawabannya tidak. UU HPP terdapat pasal baru yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan fungsi nomor induk kependudukan NIK menjadi nomor pokok wajib pajak NPWP orang pribadi. Namun dengan adanya peraturan ini tidak menjadikan setiap orang wajib bayar pajak. Berdasarkan undang-undang tersebut, seseorang wajib membayar pajak jika memiliki penghasilan setahun sebesar di atas batas PTKP yang berlaku atau peredaran bruto. Bruto? Apaan bruto? Di atas 500 juta sebagai pengusaha membayar PPh final PP 23 2018. Sedangkan untuk wajib pajak badan, wajib membayar pajak sesuai pajak yang dikenakan. Oke, kesimpulan. Akhirnya. Mengapa harus membayar pajak? Itu lagi.